Dunia tengah berhadapan dengan ancaman krisis pangan global. Tidak hanya akibat laju pertumbuhan penduduk dunia yang tidak sebanding dengan produksi pangan dunia, tapi juga akibat terganggunya pasokan pangan. Perubahan iklim yang nyata membuat semakin banyak siklon dan hujan di atas normal yang menyebabkan banyak areal pertanian tergenang banjir dan menurunkan produksi pangan dunia. Selain itu, akibat munculnya konflik antar negara termasuk konflik Rusia dan Ukraina. Kedatangan Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia membawa sebuah misi agar krisis pangan bisa dicegah. Tak hanya untuk di dunia, tapi juga masyarakat Indonesia yang terancam dengan kondisi perang Rusia dan Ukraina. Mengapa harus repot sampai pergi ke medan perang? Kita lihat datanya. Kita pertama bicara soal gandum, saudara. Salah satu komoditas utama pangan dunia. Rusia dan Ukraina ini memiliki kontribusi cukup besar, memegang 30% ekspor gandum dunia. Jadi bisa Anda bayangkan saudara, jika jalur distribusinya terhambat, rantai pasokan pangan pasti terganggu. Sejak perang Rusia-Ukraina terjadi, produksi gandum dunia turun sampai 8%. Indeks harga pangan FAO naik 17% dibanding bulan Januari lalu. Dan Indonesia sendiri adalah importir gandum dan Ukraina menempati posisi kedua negara eksportir gandum untuk Indonesia. Gak hanya gandum saudara, pupuk juga terganggu rantai pasokannya. Karena Rusia adalah produsen terbesar pupuk dunia. Dan pada akhirnya nih dampaknya pasti yang kena lagi-lagi warga miskin. Organisasi Pangan Dunia FAO memprediksi 47 juta orang di dunia akan kena dampak krisis pangan. Dan ini ya, yang akan kena duluan adalah mereka yang berada di negara berkembang. Lagi-lagi, Presiden Jokowi marah karena sektor pangan melempem. Target-target swasembada sektor pangan pun belum terwujud. Padahal itu adalah janji kampanye Jokowi 6 tahun silam. Karena begitu marah, RI 1 meminta timbal balik atas subsidi yang dikeluarkan pemerintah. Menurutnya, pemerintah telah menyalurkan subsidi pupuk 33 triliun rupiah per tahun. Namun, Indonesia masih kalah dalam produksi pangan ketimbang Vietnam dan Thailand. Jika dilihat dari matriks rencana kegiatan 2022 antara Kementan dengan Dirjen Anggaran, sebenarnya sudah ada 5 strategi pembangunan pertanian untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan daya saing berkelanjutan. Strategi itu diantaranya peningkatan kapasitas produksi, diversifikasi pangan lokal, penguatan cadangan dan sistem logistik pangan, dan pengembangan pertanian modern dan gerakan 3 kali ekspor. Ada 3 alternatif kebijakan yang dipilih dalam menghadapi ancaman krisis pangan di Indonesia.
Kebijakan yang pertama, peningkatan produktivitas dan teknik produksi secara berkelanjutan. Kelebihannya memperkuat kapasitas untuk adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya. Yang kedua, mempertahankan keragaman genetik benih, tanaman budidaya, dan pertanian, termasuk melalui benih yang dikelola dengan baik dan terdiversifikasi. Yang ketiga, penggunaan teknologi dalam sistem produksi pertanian untuk menciptakan produksi pertanian yang efisien. Adapun kelemahan dari kebijakan ini, yang pertama, membutuhkan modal yang besar. Yang kedua, menimbulkan masalah lingkungan utama, misalnya degradasi tanah, erosi, pemadatan, dan polusi. Yang ketiga, adaptasi teknologi dalam sistem produksi memerlukan waktu yang relatif lama. Kebijakan yang kedua, peningkatan diversifikasi pangan lokal. Kelebihannya, yang pertama, menurunkan tingkat konsumsi beras masyarakat. Yang kedua, masyarakat akan memperoleh nutrisi dari sumber gizi yang lebih beragam dan seimbang. Yang ketiga, beberapa pangan lokal selain beras memiliki ketahanan terhadap iklim dan cuaca yang ekstrim. Adapun kelemahan dari kebijakan ini, masih susahnya warga Indonesia beralih ke pangan non-beras karena rasa beras lebih enak dan mudah diolah. Konsep makan belum merasa kenyang kalau belum makan nasi. Kebijakan yang ketiga, peningkatan efektivitas penggunaan pupuk organik. Kelebihannya, dengan beralih menggunakan pupuk organik bisa mengurangi penggunaan pupuk kimia yang harganya sangat mahal. Yang kedua, penggunaan pupuk kimia berpotensi mengurangi kesuburan tanah, sedangkan penggunaan pupuk organik akan merawat kesuburan tanah untuk tetap dapat berproduksi secara berkelanjutan. Yang ketiga, menghemat biaya produksi petani karena bahan bakunya mudah didapatkan. Adapun kelemahan dari kebijakan ini, yang pertama, mutunya masih kurang baik. Yang kedua, kualitas pupuk organik yang dihasilkan tidak konsisten. Yang ketiga, dosis penggunaannya yang relatif tinggi sehingga sulit dalam transportasinya. Yang keempat, harus diproduksi dalam skala besar. Alternatif kebijakan tersebut, masing-masing alternatif kebijakan memiliki kelebihan dan kekurangan. Secara keseluruhan, kebijakan kedua yaitu peningkatan diversifikasi pangan lokal menjadi alternatif yang dipilih dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia memiliki banyak sumber pangan lokal selain beras seperti umbi-umbian, sukun, jagung, sagu, dan lainnya yang nilai gizinya setara dengan beras. Yang kedua, Indonesia harus memperkuat diversifikasi pangan lokal agar tidak banyak bergantung pada pasokan pangan global yang begitu rentan akibat konflik bersenjata maupun krisis kesehatan.